Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Abah yang kita cintai dan kita rindukan selalu, Umi Wahidah beserta keluarga Ahlul Bait yang sangat kita banggakan, sangat kita muliakan. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, dimudahkan segala urusan beliau, dan dikabulkan apa-apa yang sekiranya menjadi hajat beliau dan cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Habiban al-mahbub Al-Habib Muhammad Waliullah, panutan kita semua, seorang pemuda yang mencirikan bagaimana bekerja kerasnya Abah pada saat beliau muda, pada saat beliau taat dengan guru-gurunya, pada saat beliau disuruh dan diperintahkan oleh gurunya dengan petunjuk-petunjuk yang ada untuk meninggalkan semua cita-cita, untuk meninggalkan semua keinginan duniawi. Seandainya pada saat Abah pada saat itu muda, beliau bersikeras untuk membentuk satu pondok pesantren di Dompu, di Bima, beliau pasti akan bertahan di situ. Tapi atas dasar petunjuk dari guru-gurunya, atas dasar ketaatan beliau, beliau tinggalkan cita-cita itu. Beliau taat dengan perintah gurunya. Dan hal itu tergambar oleh Habiban al-Mahbub, Habib Muhammad Waliullah, Habib Hasan Ayatullah, Habib Abdul Qadir, Habib Habibullah, dan seluruh Ahlul Bait dari Umi Wahidah. Bagaimana tidak, saya pribadi kalau menjadi seperti Habib Muhammad Waliullah pada usia 32, bisa mengerjakan apa-apa. Banyak tawaran untuk pergi ke luar negeri, banyak tawaran untuk meninggalkan pondok, banyak tawaran untuk melakukan apa saja, bahkan menjadi anggota dewan sekalipun itu hal yang sangat mudah untuk beliau kerjakan. Cukup duduk di rumahnya, saya mau jadi anggota DPRD. Bukan hal yang sulit, apalagi pada saat itu. Kita dengan seluruh yang ada di sini, kalau beliau mau duduk di dewan, hanya tinggal satu suara selesai. Tidak usah ngapa-ngapain. Tapi beliau tinggalkan keinginan dunia itu hanya demi untuk kita semua, melanjutkan perjuangan dari Abah kita yang tercinta, meninggalkan semua keinginan beliau. Kalau Habib Muhammad mau bisnis di luar sana, banyak orang mau nawarin, Habib mau bisnis apa? Tapi beliau tinggalkan hal itu. Beliau lebih menerima duduk di dalam masjid. Beliau lebih menerima tamu-tamu. Dari sekian tamu yang datang, mungkin 90% banyak yang susah dibandingkan dengan 10% yang datang membawa hadiah. Banyak yang datang minta doa, banyak yang datang dengan segala keluh kesahnya. Tapi beliau dengan sabar, beliau dengan menerima, dengan keadaan yang seperti itu contoh gambaran bagaimana kita melihat masa muda Abah pada saat itu. Dan Abah merupakan cerminan dari apa yang selalu beliau lakukan. Tindak tanduknya, segala aktivitas Abah adalah cerminan bagaimana beliau mengimani, mencintai, dan mencontoh apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan pada saat itu. Beliau dengan sabar, beliau menerima semua tamu. Saya dulu sama seperti antum semua, Ustadz Mudzakir, Ustadz Musonif, ronda sampai jam 3. Terkadang beliau masih ada di depan halaman, di depan rumah, duduk dengan tamu beliau. Jam 3 malam, selesai setengah 4 beliau keliling pondok pesantren,
baik yang banat, baik yang putri. Beliau buka semua keran yang ada. Beliau lihat mana ada mesin air yang belum nyala. Beliau lakukan itu supaya apa? Supaya ketika kita bangun, air sudah siap. Tinggal kita wudhu. Tidak boleh terlambat datang ke masjid. Itu yang beliau lakukan. Beliau kasih makan, beliau kasih ilmu. Beliau marah, yang marahnya itu tidak seperti marahnya kita. Kalau kita marah, tidak mungkin ada satu kalimat mulai dari awal sampai akhir diucapkan dengan intonasi yang bagus, yang baik, yang benar. Tidak, beliau marah. Tapi kalimat dari awal sampai akhir tidak terputus sedikit pun. Bagaimana marah beliau? Banyak hal yang harus kita ambil dari hikmah, banyak hal yang harus kita ambil dari Abah melalui apa yang biasa dikerjakan oleh Habib Hasan Ayatullah. Saya terkadang dengan teman-teman ketika sudah lama nggak datang ke pondok, mereka datang ke pondok itu hanya salaman biasa-biasa aja. Bagaimana kabarnya? Oh sekarang sudah punya pesantren. Oh sekarang masih susah. Masih susah itu masuk ke dalam hati saya. Tapi coba lihat Habib Hasan Ayatullah. Siapapun datang, apa yang dilakukan? Salaman dulu atau dirangkul dulu? Dirangkul dulu. Kata-kata beliau itu sangat tajam di hati kita. Apa yang beliau panggil kepada kita? Saudaraku. Iya kan? Saudara dari mana? Mancungnya nggak sama. Tinggi badan beda. Kulit kita hitam, beliau putih. Saudaraku. Bagaimana tidak tersentuh hatinya? Itu hal yang tidak ada di dalam kitab. Hal yang selalu kita lihat. Bagaimana rendah hatinya Habib Abdul Qadir, Habibullah. Habibullah itu kalau kamu mau tahu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, beliau tuh sering dapat beasiswa ke UK, ke luar negeri, yang sering kita kejar-kejar. Tapi beliau tidak mau. Beliau hanya taat sama Umi. Apa kata Umi? Itu yang beliau kerjakan. Semua adalah hasil dari didikan Abah kita yang tercinta. Sebesar itu nama beliau, di mana-mana ada. Kalau kamu pernah lihat bagaimana orang-orang dari madrasah yang ada di Taiwan, mereka hadir ke sini untuk apa? Untuk memberikan penghormatan kepada Abah. Karena beliau mengawali madrasah yang ada di Taiwan. Kalau pengen tahu bagaimana beliau belajar vokal, ada catatan di Milan, Italia. Kalau pengen tahu di Timur Tengah, beliau belajar dari satu ujung guru ke guru yang lain, dari negara satu ke negara yang lain. Semua apa yang beliau dapatkan, beliau diterapkan di pondok pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Wiridnya tidak pernah berubah. Cara bagaimana kehidupan di Nurul Iman seperti ini. Itu adalah gambaran-gambaran dari Abah. Saya kalau maulid itu kalau sudah ingat Abah itu sudah sangat rindu sekali. Beliau orangnya humoris, sangat suka dengan sepak bola, memberikan kesempatan kita untuk main musik. Tapi beliau akan sangat keras ketika kita berani meninggalkan perintah yang sudah diterapkan di pondok pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Saya ini bukan siapa-siapa. Ada Ustadz Abuta, adik-adik Ustadz Mudakir itu dari SD di sini. Waktu ditanya SD, SMP, SMA nggak punya. Punyanya paket A, paket B, paket C Al-Asriah Nurul Iman, S1 Nurul Iman. Alhamdulillah. Berkat Nurul Iman S2 PT IKI, sekarang beliau punya beasiswa dari Istiqlal untuk S3-nya. Itu. Jadi kalau pengen lihat Abah, lihat Habib Muhammad. Pengen lihat Abah, lihat bagaimana sopannya Habib Hasan. Pengen lihat Abah lagi, lihat Habib Abdul Qadir.
Lihat Habibullah menyatu dengan kita. Itu seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja. Saya mohon maaf sekali karena ini perintah langsung dari Habib Muhammad. Sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di depan anak-anak semua. Tapi itulah pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan dari Abah. Beliau sangat humoris. Beliau kalau habis makan sop kambing, beliau nggak mau cuci tangan, cuma pakai tisu aja. Lalu dipanggil muridnya satu-satu. Yang biasanya kita buka, tempel tangan beliau di atas, tiba-tiba ayo salaman. Begitu salaman langsung bagaimana? Enak nggak baunya? Beliau mencari hiburan dengan murid-muridnya itu seperti itu. Saya dulu nggak pernah pulang, 3 tahun sekali baru boleh pulang. Pulang itu hanya 3-4 hari di rumah, harus balik lagi. Suatu hari sama Abah itu dipanggil semua anak Prokerto ke rumah Abah, H-4 menjelang Lebaran. Alhamdulillah, ini pasti dikasih uang pulang ini, dapat izin pulang. Akhirnya 1 jam itu saya putar-putar pondok, ketemu sama Abah. Abah, ini anak-anak Prokerto. Ada berapa? Ada 11. Saya masih ingat. Ada Joharuddin waktu itu yang ketua Ointika. Masih ada Saung. Berapa orang? 11 orang. Oh ya sudah 11. 11 ya? 11 abang. Enggak lebih. Dah, sudah kumpul semua sudah. Sekarang silakan balik ke pondok lagi. Jadi, dah masih pulang. Kadang-kadang beliau tuh seperti itu. Ya, sangat cerdas, sangat humoris, dan benar-benar menyatu dengan kita semua. Itu seperti itu. Jadi kalau melihat, wah ini jalannya kayak Habib Muhammad, kalau jalan itu pengennya semuanya disapa. Suaranya saya jadi ingat sekali sama Abah. Belajar dari Abah. Saya meyakini saya belajar dari Abah. Kami belajar dari Abah. Abah pasti gerak-geriknya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yakin dan pasti. Rasulullah itu jangan bicara hukumnya, jangan bicara Al-Qur'annya, bicara beliau tentang bagaimana mengatur masuk ke tempat yang baik selalu menggunakan kaki kanan. Masuk ke tempat yang dianggap tidak baik, beliau lakukan dengan kaki kiri dan tidak pernah meleset sedikit pun. Hal itu tidak sembarang dikatakan. Untuk bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, orang-orang perawi-perawi itu harus diseleksi. 1 kali saja dia duduk di warung, hadis itu akan turun derajatnya. Tanya Habib Hasan Al-Idrus. Berarti Rasulullah itu satu-satunya manusia di dunia yang gerak-geriknya itu selalu diikuti sejak kecil sampai dengan beliau meninggal. Bagaimana bisa orang melihat beliau makan dengan 3 jari lalu menjadi sunnah bagi kita? Boleh jadi ilmuwan itu bicara mengenai nuklir, boleh jadi ilmuwan bicara mengenai atom, boleh jadi filosof seperti Plato dan lain-lain bicara tentang kebijakan manusia. Tapi bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Belum tentu bisa dijadikan contoh. Ini Rasulullah semuanya jadi contoh. Bagaimana pakaian beliau menjadi sunnah. Sunnah tidak hanya tidak memiliki hikmah, pasti memiliki hikmah. Baik kebersihannya, baik kesuciannya. Itu gerak-gerik itu selalu diambil dan diperoleh dari para perawi-perawi yang beliau-beliau ini sangat menjaga kehidupan pribadinya. Maka jangan heran kamu di pondok ini tidak boleh keluar dari pondok, tidak boleh nongkrong di warung. Karena derajat kita ingin dinaikkan oleh Abah, ingin dinaikkan oleh Habib. Coba jajan es bagi siswa, bagi kelas-kelas SMP, SMA di luar, boleh jadi itu hal yang sangat wajar. Betul nggak? Betul. Duduk di warung, ngopi-ngopi dan lain sebagainya, bagi siswa-siswa di luar wajar atau tidak? Tidak, wajar. Tapi bagi kita sangat tidak wajar. Apa yang membedakan? Derajat itu yang membedakan. Itu kenapa pondok di sini itu sangat tegas, sangat keras. Itu hal-hal yang bisa kita ambil, hal yang semacam itu yang bisa kita ambil. Alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 4 bulan. Kamu di sini masih diberikan hidayah oleh Allah, bertahan dengan semua apa yang ada di Nurul Iman. Itu merupakan hidayah. Doa kakek kamu bisa jadi, doa nenek kamu, boleh jadi doa
buyut-buyut datuk-datuk kamu pingin anak keturunannya menjadi anak yang solih, maka disinilah kamu sekarang berada. Bukan kebetulan, tapi Allah sudah rencanakan sejak awal kamu ada di pondok ini. Maka kalau ada kesulitan, atasi kesulitan itu. Wudhu menggunakan piring kemarin saya lihat akan menjadi cerita yang sangat indah kalau kamu menjadi orang yang sangat besar. Kalau kamu menjadi orang yang sukses, itu akan ditanya, bagaimana dulu belajarnya? Saya wudhunya 1 gayung. Tanya Ustaz Mudzakkir ya, mandinya cuma 2 gayung. Dikucurin sama temennya, 1 gayung untuk basahin, masih sisa 1/4. Pakai sabun, guyur lagi, masih ada setengah, pakai buat wudhu. Kalau itu diceritakan oleh seseorang yang berhasil, maka itu akan menjadi kisah yang sangat indah. Apa yang kamu kerjakan di sini, sendal nggak ada, menjadi indah. Perjuangan yang kamu lakukan akan ada waktunya kamu menikmati. Itu seperti itu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf ustaz-ustaz sekalian. Mohon maaf Habibana kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.